kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan dan pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami menghadap hadirat-Mu yang kudus Bapa, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau terus menuntun kami, terus memberkati kehidupan kami. Ya Bapa, tuntunlah langkah kami, bawalah hidup kami ke dalam rencana-Mu yang sempurna Bapa. Karena kami tahu, kesuksesan kami di dunia ini bukan ketika kami dapati seluruh keinginan kami, tapi ketika kami temukan apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup ini. Kami pastikan Bapa, kami duduk di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami duduk rindu untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami pastikan Bapa, kami datang kepadamu dengan hati yang benar. Tapi jika masih ada amarah, masih ada kebencian, masih ada kepahitan, masih ada kekecewaan, Bapa di sorga, saat ini hamba-Mu berdoa kepadamu, biar Engkau putuskan itu di dalam nama Tuhan Yesus, agar kami boleh beribadah kepadamu dengan penuh rasa sukacita. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kuduskan tanah hati kami Bapa, layakkan tanah hati kami menjadi tanah yang subur, agar ketika benih firman-Mu tertabur, boleh bertumbuh, berbuah, bahkan buahnya takkan pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi berkat bagi keluarga kami. Kami boleh menjadi berkat buat jemaat kami. Kami boleh menjadi berkat buat orang-orang yang kami temui di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu yang siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Mari semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin, amin, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, wanita kaum ibu yang diberkati Tuhan, kita masih dalam suasana kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Hari ini adalah hari ketuangan Roh Kudus. Dan tentunya seluruh umat yang percaya di belahan bumi ini sementara merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Nah Bapak Ibu sekalian, kita akan merenungkan dan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang terakhir, Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-50 sampai ayatnya yang ke-53. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayatnya yang ke-53. Dan saya beri judul renungan saya di malam hari ini, saya beri judul Dampak Kenaikan Yesus ke Sorga bagi Orang Percaya. Mari kita baca sekali lagi Lukas 24 ayat 50 sampai ayatnya yang ke-53 dengan perikop kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Perhatikan, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara-saudara sekalian, saya mau katakan seperti hari kenaikan Yesus Kristus. Saya juga ulangi lagi tema saya di malam hari ini, dampak
kenaikan Yesus ke sorga bagi orang percaya. Saudara-saudara, setiap orang Kristen pasti tahu bahwa Yesus naik ke sorga, yang sementara kita rayakan sampai hari ini. Dan setelah 10 hari Yesus naik ke sorga, disebut sebagai hari Pentakosta. Ya, penta berarti berasal kata 50. Oleh sebab itu Pentakosta adalah hari yang ke-50. Tapi saya tidak akan membahas tentang hari Pentakosta, tapi mari kita fokuskan pada tema malam hari ini, yaitu dampak kenaikan atau dampak naiknya Yesus Kristus ke sorga bagi orang percaya. Setiap orang yang mengaku bahwa dia Kristen, setiap orang yang mengaku ia orang percaya, setiap orang Kristen mengakui bahwa Tuhan kami sudah naik ke sorga, dan itu tidak salah bagi saya. Tapi saya percaya bahwa kalau saudara mengatakan bahwa saudara mengerti, bahwa saudara tahu dan mengerti bahwa Yesus kita telah naik ke sorga, bahwa dengan dia naik ke sorga berarti dia menjadi Tuhan yang benar, dan dia akan mencurahkan kuasanya kepada kita, dan sorga menjadi pasti bagi kita. Itu adalah makna daripada Yesus naik ke sorga. Persoalannya adalah, adakah dampak bagi saudara dan saya sebagai orang percaya? Harusnya ketika Yesus naik ke sorga, itu bukan hanya sekedar sebuah pengetahuan. Yesus naik ke sorga bukan hanya sekedar sebuah liturgi bahwa kita merayakan dia naik ke sorga, tapi harus ada dampak rohani bagi orang yang meyakini bahwa Tuhannya telah kembali ke sorga, naik ke sorga, dan akan memberkati kehidupan kita, saudara dan saya. Saudara-saudara, ada 4 hal atau ada 4 dampak daripada kalau orang mengatakan dia percaya bahwa Yesus telah naik ke sorga. Yang pertama, saudaraku, mari kita baca dalam Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-52. Mari kita baca bersama-sama. Mereka sujud menyembah kepadanya. Jadi begini, setelah Yesus naik ke sorga, Alkitab mengatakan mereka sujud menyembah kepadanya. Saya ulangi lagi di ayat yang lebih di atas lagi, ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Waktu Yesus terangkat ke sorga, dampaknya adalah kepada murid-muridnya. Yang pertama dikatakan ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Anda orang Kristen, tapi kalau Anda benar-benar mengakui, meyakini bahwa Yesus naik ke sorga, harusnya ada dampak pertama. Dampak pertama adalah engkau makin suka untuk beribadah, atau engkau makin suka untuk menyembah Tuhan. Saudara-saudaraku yang berkati Tuhan, dalam menyembah Tuhan, di dalam menyembah Tuhan ada pujian, di dalam menyembah Tuhan ada doa, di dalam menyembah Tuhan ada firman, di dalam menyembah Tuhan ada rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Artinya apa? Orang yang mengakui atau yang mengatakan bahwa Yesus telah naik ke sorga harusnya memiliki dampak pertama ini, ya.
kehidupannya akan menjadi kehidupan yang suka menyembah Tuhan. Bangun pagi menyembah Tuhan, sebelum tidur menyembah Tuhan, sebelum beraktivitas menyembah Tuhan, sebelum melakukan atau melayani Tuhan menyembah Tuhan, sebelum berkhotbah menyembah Tuhan. Saya percaya ini adalah bukti bahwa kita adalah orang-orang yang percaya Yesus telah naik ke sorga. Kita mempercayai bahwa Allah kita naik ke sorga dan kembali ke sorga. Orang yang memiliki kepercayaan dan keyakinan bahwa Allahnya telah kembali ke sorga, Yesus telah kembali ke sorga, pertama harus ada dampak nyata dalam hidup saudara dan saya, yaitu yang pertama, makin hari kita makin suka untuk menyembah Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya heran dengan banyak orang suka merayakan hari-hari besar seperti Natal, Paskah, Jumat Agung, bahkan hari kenaikan seperti ini. Mereka merayakan itu hanya sebatas seremonial saja. Sayang sekali ya, 1-2 hari mereka merayakannya, atau mereka ini hanya merupakan fenomena yang terjadi dalam kehidupan ketika kita merayakan hari-hari besar. Ini hanya sebuah euforia ya. Maaf, ini seperti ya orang hanya merayakan 1-2 hari saja karena sebuah perayaan besar ya. Tapi saya mau katakan 1-2 hari itu semangat Natal, semangat Paskah, semangat Jumat Agung, semangat hari kenaikan seperti ini seperti hilang di telan waktu. Tapi Alkitab berkata, kalau engkau berkata ia telah naik ke sorga, salah satu tanda engkau akan lebih suka menyembah Tuhan. Kenapa engkau lebih suka menyembah Tuhan? Karena yang kembali ke sorga adalah Allah. Kalau dia adalah Allah, maka kita akan suka menyembah kepadanya. Yang kedua, saudaraku yang diberkati Tuhan, tanda bahwa orang itu percaya dan meyakini dia telah naik ke sorga, Yesus telah naik ke sorga, adalah yang kedua, ada sukacita. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-52 dikatakan begini, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem tempat mereka tinggal, Yerusalem tempat mereka berdomisili, tempat mereka bekerja, ya, tempat mereka melayani. Dikatakan di sini, mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, orang yang mengalami atau orang yang meyakini bahwa Yesus telah naik ke sorga, ciri khas orang yang telah mempercayai Yesus naik ke sorga, ada sukacita di dalam dirinya. Saudara-saudara, hidup ini memang penuh persoalan, hidup memang ada tantangan, hidup memang ada pergumulan, tetapi Allah selalu menghibur kita. Allah selalu memberi kita sukacita untuk dapat menanggung segala perkara. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudaraku yang berkati Tuhan, hidup ini memang ada persoalan, tapi jangan menampakkan bahwa kita punya persoalan. Jangan sampai menampakkan diri bahwa kita adalah orang-orang yang kalah. Ya, kita mungkin punya persoalan, tapi kita mempunyai Allah, kita mempunyai Tuhan yang telah naik ke sorga. Harus kita buktikan bahwa apapun boleh terjadi,
Tetapi sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan harus tetap ada dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya mau katakan kepada kita semua bahwa sekali lagi hidup ada badai, hidup ada tantangan, tetapi menjadi orang yang tetap bersukacita adalah sebuah pilihan dalam hidup saudara dan saya. Alkitab berkata, setelah Yesus naik ke sorga, mereka bersuka cita. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kenapa mereka bersuka cita? Karena kepastian ke sorga makin pasti dalam kehidupan saudara dan saya. Kenapa juga rasul-rasul bersuka cita? Karena mereka baru saja mengalami perjumpaan dengan Yesus. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, orang bisa bersuka cita bukan karena dia punya uang semata. Orang bersuka cita bukan karena ia kekayaan semata. Orang bersuka cita bukan karena dia punya kesenangan-kesenangan duniawi semata. Tapi saya percaya, seperti janji firman Allah, ketika Yesus naik ke sorga, ketika dia menjadi Tuhan, akan berdampak pada kehidupan saudara dan saya, bahwa ada sukacita yang akan memimpin setiap perjalanan kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ada dampak yang harusnya muncul dari setiap orang yang mengatakan bahwa dia percaya akan Yesus yang telah naik ke sorga. Saudara-saudaraku, bukan hanya sebuah sejarah bahwa Yesus telah naik ke sorga 2000 tahun yang lalu, tapi mungkin kita tidak menyaksikan secara langsung, tapi dampak daripada Yesus naik ke sorga itu harus ada. Yang ketiga, dampak yang ketiga harus ada. Tandanya adalah kita makin suka dan bersemangat untuk beribadah atau dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Poin yang ketiga, orang yang memahami bahwa Yesus telah naik ke sorga, ada dampak ketiga ini, yaitu bagi orang percaya, dampak ketiga ini yaitu makin bersemangat untuk beribadah atau makin semangat untuk dekat dengan Tuhan. Mari kita baca ayatnya yang ke-53. Mereka senantiasa berada di mana katanya? Di dalam bait Allah. Saudara lihat, setelah Yesus naik ke sorga, kalau kita baca Alkitab yang sebelum-sebelumnya, ketika ia mati, Bapak Ibu sekalian, para murid ini merasa frustrasi. Ya, mereka kembali kepada kehidupan semula. Mereka kembali kepada pekerjaan yang dulu, pekerjaan yang lama mereka. Kalau saya mau katakan, tapi setelah Yesus naik ke sorga, berbeda. Alkitab berkata, mereka ada di dalam bait Allah, selalu dan senantiasa berada di dalam bait Allah. Luar biasa, saudara-saudara. Saya tidak mengatakan bahwa saudara bangun pagi, ndak usah memasak, ndak usah bersekutu, ndak usah memasak, langsung berdoa, langsung bersekutu dengan Tuhan. Saya tidak mengatakan tinggalkan pekerjaan lalu beribadahlah dan melayani, bahwa melayani Tuhan lebih kudus daripada orang-orang yang bekerja di kantor atau orang-orang yang bekerja di luar kantor. Tidak, saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi saya mau katakan bahwa kalau saudara mengatakan saudara percaya dan meyakini bahwa Yesus telah naik ke sorga 2000 tahun yang lalu, maka harus ada dampak. Poin ketiga ini harus ada dalam hidup saudara dan saya, yaitu makin hari makin suka dekat dengan Tuhan. Ketika mereka ada di bait Allah, siapa yang punya bait Allah itu? Tuhan yang punya. Tuhan Allah itu sendiri.
Saudara-saudara, saya mau katakan bahwa makin hari kita harus makin cinta Tuhan. Makin hari kita harus makin mengasihi Tuhan. Makin hari hidupmu harus makin suka dan intim dengan Tuhan. Itulah dampak bahwa benar kita adalah orang Kristen, bahwa benar kita adalah orang yang meyakini Yesus telah naik ke sorga. Sekali lagi, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mempercayai telah naik ke sorga. Ada dampak yang ketiga ini, makin mengasihi Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, makin bersandar kepada Tuhan. Ya, rasanya kalau nyenak baku dapa dengan Tuhan satu hari saja sama dengan orang lagi batunangan berbunga-bunga, satu hari saja tidak pernah mau lepas, rindu baku dapat terus. Ya, hal yang sama harus terjadi dalam kehidupan kita. Ya, bahwa bangun pagi kita rindu jumpa Tuhan. Ya, sebelum kita tidur kita rindu jumpa Tuhan. Sebelum kita bekerja kita rindu jumpa Tuhan. Sebelum kita melakukan tugas dan aktivitas kita selalu cari Tuhan. Kita selalu rindu berjumpa dengan Tuhan. Kiranya ini harus menjadi dampak yang jelas dalam kehidupan kita, orang yang percaya. Dan yang terakhir, saudaraku, wanita kaum ibu, Alkitab mengatakan dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-53, dia katakan, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan apa katanya? Memuliakan Allah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kata terakhir, ungkapan terakhir setelah Yesus terangkat ke sorga menurut catatan adalah, dan mereka selalu memuliakan Allah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa artinya ini? Orang yang menyadari bahwa Yesus telah naik ke sorga dan hidup. Ketika dia hidup di dunia, mati, bangkit dan naik ke sorga, harus ada dampak, harus ada pengaruh dalam kehidupan saudara dan saya, yang ditandai dengan dampak yang terakhir. Dampak yang keempat adalah hidupnya selalu memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, hidup hanya ada dua. Kalau hidup tidak untuk sorga, pasti untuk neraka. Kalau hidup kita bukan untuk Tuhan, pasti untuk setan. Kalau hidup kita bukan untuk sorga, pasti untuk dunia. Kalau hidup kita bukan untuk memuliakan Tuhan, pasti hanya untuk mempermalukan nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya menyadari bahwa hidup orang Kristen harus menjadi berkat, harus menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Saya tahu bahwa hidup tidak segampang, dengan hidup tidak mudah ya, untuk menjadi orang yang memuliakan Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dampak daripada kenaikan Yesus ke sorga harusnya hidup kita makin hari makin memuliakan Tuhan, bukan makin hari makin mempermalukan nama Tuhan. Jangan sampai orang yang korupsi, yang dipenjara adalah anak-anak Tuhan. Jangan sampai kita atau orang-orang yang dipenjara adalah orang-orang yang disebut anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen, atau anak orang percaya, anak Tuhan. Jangan sampai saudara-saudara sekalian, kasus-kasus pelecehan seksual, ya, kasus-kasus perzinahan, kasus-kasus percabulan, kasus-kasus pembunuhan, perampokan, pencurian. Jangan sampai kita anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen terlibat di dalamnya. Ada orang mengatakan, Pak, ada orang di penjara yang namanya Petrus, yang ada di penjara yang namanya Lukas.
ada di penjara yang namanya Paulus, ada di penjara yang namanya Matius, ada yang di penjara yang namanya Yohanes. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya berharap bahwa dengan kenaikan Yesus Kristus ke sorga, ada dampak yang terakhir ini, dampak yang keempat, yaitu dampak hidup kita makin hari makin memuliakan Tuhan, bukan makin hari makin mempermalukan Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kiranya malam hari ini renungan kita malam hari memberkati kita semua, dan mengubah cara hidup kita, bahwa hidup kita hanya satu, yaitu Dia naik ke sorga, Dia mencurahkan Roh Kudus ke atas kita, supaya ada dampak yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Dampak tadi saya katakan, yang pertama, Dia naik ke sorga memberi dampak bagi orang percaya, yaitu makin semangat untuk menyembah Tuhan. Ada sukacita di tengah-tengah badai kehidupan. Ada sukacita di tengah persoalan. Ada pengharapan selalu untuk bersukacita di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, makin bersemangat untuk rindu dekat dengan Tuhan, rindu beribadah kepada Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, hidup kita harus makin hari makin memuliakan Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, di tengah-tengah pandemi virus corona atau COVID-19 ini, ada banyak orang-orang Kristen yang kecewa. Ada banyak orang-orang Kristen yang putus asa. Ada banyak orang-orang Kristen yang di PHK. Ada banyak orang-orang Kristen yang tidak punya pekerjaan. Atau ada banyak orang-orang Kristen yang punya pekerjaan, tapi penghasilannya tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Tapi saya mau katakan kepada saudara dan saya, bahwa kita punya Allah, kita punya Yesus yang telah naik ke sorga, yang pasti Dia akan senantiasa mengeluarkan kita dari segala macam badai, dari segala macam tantangan kehidupan kita. Keyakinan percaya, asalkan kita terus memuliakan Tuhan, terus bersukacita di tengah badai ini. Keyakinan percaya. Dan ketika Ia naik ke sorga, ketika Ia menyiapkan tempat bagi kita, dan Dia akan datang untuk yang kedua kalinya, sudah siapkah kita? Ketika Dia datang untuk yang kedua kalinya, Dia dapati kita hidup kudus atau tidak? Ketika Ia datang untuk yang kedua kalinya, marilah siapkanlah hati dan pikiran kita, siapkan semuanya ketika Ia menjemput kita. Siapkah kita? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh percaya padanya? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh percaya padanya? Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama aku ini masih ada, kita bernafas di dalam namanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama aku ini
masih ada. Kita bernafas di dalam namanya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sudah siapkah kita? Sudah siapkah kita pakai tenaga kita, kesehatan kita, nafas kehidupan kita untuk terus bersuka cita, untuk terus memuliakan nama Tuhan, agar ketika Ia datang untuk kedua kalinya, Ia dapati kita hidup kudus dan kita boleh terangkat bersama-sama dengan orang kudus yang lain. Semoga demikian. Amin.